Now you're listening to Podcast, Her World Indonesia Podcast. Hai, yang ada di sini pasti tahu kita mau ngapain? Berbincang-bincang seru bareng Uchita Pohan. Sesuai judulnya itu jadi public speaker dadakan. By the way sebenarnya nih ya, judulnya tuh pas banget juga sih buat aku. Kayak aku tuh nggak terbiasa untuk kayak live dan tampil, makanya kayak pas banget di sini juga buat belajar. Pasti kalian tahu lah siapakah Uchita Pohan. Dia ini adalah seorang penyiar radio, cek. Terus dia juga penulis, host juga, influencer yang benar-benar sangat amat menginspirasi. Jadi pokoknya jujur aku sangat excited banget juga sih buat ngobrol sama dia. Hai sis, Cantik, cakep banget apa kamu. kabar? Aku lagi ngepasin dulu ya. Iya, Mau aku tempel. monggo. Terus, nah segini kayak pas nih. Udah pas. Nggak Ini ngomong spot ya, Bu. spot yang ini. Ini spot yang aman. sinyalnya di kamar tuh paling kuat. Oke. Baik wifi maupun data. Semuanya ya. Jadi gimana kabarnya Ho? Jadi ya begitulah, kita lagi seneng nih ngajak ngobrol semua orang, apalagi inspiratif like you. Nah, terus aku pengen tahu dong Kak Ucit nih, kira-kira gimana WFH, makin sibuk nggak? Kalau makin sibuk, kayaknya sih mungkin kurang lebih sebenarnya sama ya. Pekerjaannya tetap bisa dilakukan dari rumah. Aku siaran dari rumah. Terus Susah nggak sih kalau sekarang di rumah? Apa sama aja? harus dari balik selimut sih, karena kan aku nggak punya studio kedap ya di rumah. Jadi gue gitu. Jadi challenge-nya adalah palingan lebih ke gimana kita ngebawa apa ya, mood sama ngejaga kualitas aja sih, karena kan nggak, fasilitasnya kan nggak seperti kita ada di kantor kan. Iya, benar-benar. Gitu. Terus udah gitu, apalagi ya, ngerjain konten-konten, of course bisa dari rumah. Sama sekarang yang lagi seru adalah nge-hosting acara-acara digital ya, kayak kamu gini. Iya betul sekali. Makanya aku butuh belajar dari dirimu, sis. Mudah-mudahan Nah, iya ya aku bisa sharing. Amin. Nah, makanya sebenarnya kan kayak ya, karena kita kan dianjurkan untuk tetap stay safe di rumah, terus kita juga work from home. Tapi sebenarnya kita tuh juga harus tetap produktif, terus juga semakin kreatif kan ya di tengah pandemi ini. Maksudnya di rumah aja gitu loh. Salah satunya ya selain kayak live Instagram, kita tuh juga pasti ngasih share kayak share di Zoom meeting atau kayak video conference lainnya kayak gitu-gitu. Tapi mungkin nih kayak kalau misalnya dirimu kan yang udah terbiasa di dunia public speaking, yang udah lumayan lama terjun di dunia situ kan terbiasa nih. Nah, makanya aku tuh pengen tahu trik-triknya nih, apalagi kayak orang-orang yang mendadak jadi public speaker like aku gitu. Aku tuh pengen tahu juga sebenarnya gimana sih caranya. Mungkin berawal dari kisah dirimu dulu aja kali ya, kayak terjun ke dunia ini tuh kayak gimana gitu, pengen tahu. Oke. Kalau aku pertama kali siaran itu di Hard Rock FM tahun 2008 kalau nggak salah. 2009 tuh mulai on air-nya. Jadi kayak udah lama juga ya, Bu. Iya sih. 11 tahun 11 tahun ya berarti ya? Iya, ini masuk tahun ke-11. Terus nah di situ sih sebenarnya dapat basic public speaking yang benar-benar sesuai dengan pakem media gitu ya. Karena di situ sebagai presenter gitu, sebagai penyiar. Tapi sebelum-sebelumnya memang aku lumayan juga aktif di klub di kampus tuh yang radio kampus, terus udah gitu suka MC juga acara-acara gitu. Jadi dimulai juga sebenarnya otodidak juga. Cuman akhirnya pas masuk ke media jadi penyiar, itu disitulah akhirnya dapat yang pakem-pakem yang istilahnya profesionalnya gitu lah. Gitu. Abis itu ya berjalan terus dari 2009 sampai sekarang masih siaran radio. Sekarang di Cosmopolitan FM siarannya. Terus
Kegiatannya kurang lebih ya masih sama, nge-MC juga. Nah itu sekarang jadi host digital. Dan kalau aku juga akhirnya seiring dengan berjalannya waktu juga sih ya, banyak belajar apa namanya tentang teknik-teknik public speaking tuh dengan cara yang apa ya, trial error juga kali ya kalau aku Iya ya. sih, benar. Pasti semua orang akan mengalami masa-masa itu ya. Pasti. Gitu, kalau lebih sih kayak gitu perjalanannya. Sekarang sih kalau aku di Emera Broadcasting Academy juga aku ngasih beberapa materi di beberapa kelas ngomongin soal public speaking in terms of apa namanya total look, penampilan, be confident kayak gitu-gitu juga sih. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa sharing ya. Iya, sangat Tentang amat dibutuhkan sih. Kalau yang kayak gitu-gitunya. Nah, terus aku juga pengen nanya nih, misalnya kalau kamu kan orang-orang tuh emang pasti udah tahu nih kayak Kauci tuh orangnya emang fun, ceria gitu loh, playful, segala macem. Nah, sebenarnya untuk jadi seorang public speaker itu tuh ngaruh nggak sih sama kepribadian? Kalau jadi public speaker yang lancar gini, sebenarnya ilmu public speaking itu adalah ilmu yang bisa banget dipelajarin. Bisa banget dipelajarin. Jadi semua orang bisa mempelajari karena ada teori-teorinya, ada istilahnya apa ya, semakin banyak latihan, semakin bisa menguasai. Itu semuanya bisa dipelajari lah oleh siapapun gitu sebenarnya. Tapi memang yang akan enjoy adalah orang yang emang benar-benar seorang storyteller. Jadi kalau misalnya tadi dibilang apakah ngaruh ya nggak sih kepribadian introvert extrovert itu sama kenyamanan public speaking, belum tentu, karena sebenarnya ternyata aku kayaknya waktu kecil tuh sebenarnya termasuk anak yang introvert. Sebenarnya aku anak introvert gitu, anak introvert yang waktu kecilnya tuh taunya kalau dulu tuh aku kalau disuruh maju ke depan kelas gitu ya waktu zaman sekolah tuh takut banget gitu, nggak berani gitu, sampai aku ngelihat kayak yang pinter itu tuh yang harus berani maju, berani ngomong, itu tuh baru dibilang oh iya hebat, pinter gitu kan. Jadinya akhirnya aku berpikir gitu ya. Kalau aku mau pinter tuh aku harus berani mengungkapkan, berani ngomong out loud gitu kan. Biasanya kan kalau anak kecil kan dibilang kalau yang cerewet nih, pinter nih, cerewet gitu kan. Iya, banyak kan ya gitu. Nah, jadinya akhirnya aku istilahnya membuat diri aku menjadi orang yang out loud itu, berusaha gitu. Istilahnya jadinya aku sebenarnya seorang introvert yang abis itu belajar menjadi ekstrovert gitu. Belajar jadi Dengan si ilmu public speaking ini. Tapi ternyata memang itu dua hal yang berbeda ya gitu. Aku sebagai seorang yang awalnya punya sikap-sikap yang introvert, ternyata bisa nyaman di pekerjaan yang membutuhkan membutuhkan apa namanya ngomong melulu, terus udah gitu membutuhkan storytelling. Jadi kalau menurut aku sih belum tentu itu akan menjadi patokan apakah si ekstrovert ini akan menjadi public speaker yang lebih bagus, belum tentu. Itu nggak ngaruh kalau menurut aku gitu, karena ada yang bilang juga bahwa introvert, waktu itu aku pernah baca di mana ya, pokoknya ada kayak quotes gitu yang bilang bahwa introvert persons are actually the best public speaker. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang suka mengobserv. Kalau introvert kan nggak terlalu banyak ngomong ya sebenarnya ya. Tapi mereka tuh observing. Orang yang observing ketika mereka peduli sama sekitar, ngeliatin sesuatu tuh dengan detail. Biasanya pada saat mereka menjadi storyteller atau public speaker, itu semuanya yang ada di kepala jadi lebih tertata justru. Iya sih, benar. Ada yang bilang gitu malah. Iya, kalau yang ekstrovert kadang kayak apapun aja bisa diomongin. Sebenarnya introvert juga nilai plusnya itu ya. Jadi mereka bisa jadi sama ada pikirannya untuk mungkin kalau yang ekstrovert gimana? Mungkin kalau yang ekstrovert keuntungannya adalah mereka adalah tipe yang apa namanya lebih gampang untuk connect sama orang gitu kan ya. Jadi itu menguntungkan tuh di bagian situnya. Tapi kalau untuk ilmu public speakingnya dua-duanya sih menurut aku harus mempelajari dulu baru bisa dapetin gitu. Basicnya ya. Terus kalau misalnya kayak gini, kalau aku kan udah pernah ketemu sama dirimu langsung nih. Somehow kita tuh kayak nggak tahu nih sebenarnya sifat dia tuh kayak gimana, which is yang wawancara nih cari tahu dulu dong nih kira-kira aku mau interview dia nih, cari tahu dulu orangnya kayak gimana segala macam. Tapi itu pasti yang untuk first time tuh akan ada rasa canggung. Kira-kira tips apa yang kayak icebreaker-nya gitu tuh apa sih yang biasa dilakuin sama Kak Ucit sendiri?
Kalau aku topik-topik yang ringan sih ya, seperti cuaca. Yang relate ya. Cuaca Iya. boleh. Apa namanya, topik-topik ringan aja, cuaca, keadaan jalanan, kayak ya ampun hari ini panas banget ya gitu. Tadi macet nggak di jalan ya? Pokoknya sebasa-basi itu, it's okay kok Iya gitu. sih, bener. Maksudnya lebih baik kita benar-benar ngobrol dari sebasa-basi itu nggak apa-apa. Iya. Tapi ketika akhirnya udah mulai ada apa namanya, interaksi gitu ya, udah mulai gantian dengerin orang yang ngomong apa. Sebenarnya kalau menurut aku, untuk interaksi supaya lebih nggak canggung, yang perlu banyak kita latih dari diri kita adalah justru mendengarkan, bukan ngomongnya dulu, tapi dengerin dulu. Karena pada saat kita bisa listen to others dengan lebih fokus, dengan benar-benar ngelihat, oh ini orang mau cerita apa, mau ngomong apa, ngeliatin gesturnya dia kayak gimana, kita nih akan punya rasa, oh orang ini tuh kayaknya tipenya tuh kayak gini nih, kesan gitu. Kita bisa punya kesan tentang mereka gitu kan. Nah, ketika kita udah punya kesan tentang mereka, kita jadinya tahu harus ngelempar baliknya gimana. Kalau misalnya emang orang itu ngomongnya sedikit, mungkin dia emang nggak suka ngobrol panjang, jadi nggak perlu lo terus-terusan tentang ini gimana, ini gimana, ini gimana gitu. Nggak perlu juga, nggak usah dipaksain gitu. Jadi so asik awalnya boleh lah ya. jadi bisa dimulai dengan hal yang sangat amat basa-basi. Yang kedua, perhatikan lawan bicara gitu. Jadi benar-benar fokus untuk listen to them dulu gitu. Kalau misalnya spontan, kayak susahkan beberapa orang Uhuy kayak nggak sih? topik apa? Uhuy nggak sih spontan? Uhuy banget. lemesin Ya, nggak apa-apa. Yang kayak gini-gini dibutuhkan nih justru ya. Kalau Iya. digital yang ngasih. Nah, belajar guys semuanya. Jadi adalah cara receh-receh kayak gini tuh bermanfaat sekali ya sebenarnya. Bermanfaat untuk kedekatan ya. Iya betul. Terus, nah yang kayak gitu-gitu tuh yang spontan yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya kan rada susah. Emang artinya tuh kita tuh harus menyediakan banyak materi ya. Selain kayak topik-topik ringan gitu. Ini kira-kira apa nih ya? Kira-kira yang bakal bisa lucu di hadapan orang-orang kayak gitu. Artinya penting juga ya buat tahu apa sih yang lagi yang menarik perhatian masyarakat tuh sekarang apa sih gitu loh. Tapi topik-topiknya juga yang aman gitu ya nggak sih? Iya. Oke, sebelum aku jawab, aku mau baca dulu nih sedikit. Ada yang dalam hati mau bilang gitu juga sih. Oh, oke. Kan? Boleh loh. Sebenarnya dia uhuy juga. Ini ngomongin soal uhuy nih ya. Iya. Ini beneran emang ada hubungannya sama komeng. Serius. Jadi gini, waktu aku training di Hard Rock FM di MRA, waktu itu kita diminta untuk setiap akhir ending siaran itu kita harus ngasih gong punchline, gitu ya. Nah, si punchline ini nih adalah kayak kalimat penutup yang twisting, yang witty, yang ngagetin, yang surprising, pokoknya harus kayak out of the box, dan itu harus selalu dilakukan pada saat kita siaran. Jadi kan itu kan sesuatu yang kayak gila, mas gue berarti mesti mikir terus dong gitu kan. Nah, triknya adalah kita at a certain point kita udah nggak boleh lagi membuat, kita sebagai penyiar ya, udah nggak boleh lagi membuat itu menjadi sesuatu yang harus kita pikirin. Jadi memang harus istilahnya punchline itu bukan dibuat, tapi memang udah harus dijadiin lifestyle gitu, udah jadi harus kebiasaan. Ya. Jadi kalau lagi ngobrol sama teman juga punchline apa langsung ngomong gitu. Jadi dibiasain di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, yang dilakukan sama pelawak komeng adalah kita kan kalau ngelihat pelawak tuh kan lucu banget ya. Mereka tuh benar-benar bisa membuat kita kayak nyeletuk apa kita langsung ketawa, nyeletuk apa langsung dapet gitu. Apakah itu benar-benar celutukan? Memang itu sebenarnya benar-benar celutukan, tapi mereka sudah punya banking. Jadi yang dilakukan sama komeng gitu, nggak nyangka kan komeng inspirasi gue. Yang dilakukan sama pelawak, either banyak ya selain komeng, Fitri Tropika, semuanya komika Ernest dan lain-lain. Mereka itu sehari-harinya mereka itu observe. Jadi gini, kalau pelawak kan banyak yang kayak kenal dengan celetukan-celetukan yang simple, tapi kok kita bisa ngakak banget ya, kayak dasar lo pinggiran pastel gitu, kayak ketawa gitu. Jadi yang mereka lakukan adalah setiap mereka melihat benda, misalnya meja, mereka bikin list apaan aja yang bisa dicela dari meja itu.
Oh, oke. Itu yang mereka lakukan. Bener-bener It's a hard work. pikirannya ya. Fitri Tropika tuh gitu. Fitri Tropika tuh misalnya ngelihat alat-alat makeup dia gitu ya. Apaan aja nih yang bisa dibikin bahan ketawa atau bisa dicela dari benda-benda itu. Dari benda mati loh, bayangin kayak gitu. Nah, jadi dengan mereka punya banking itu semua, ya udah giliran nanti ketika mereka ngobrol terus ada obrolan yang seru yang wah bisa dimasukin nih celetukan yang ini gitu. Makanya semua yang diceletukin tuh kayak kok bisa kepikiran ya, kita mikirnya gitu kan. Tapi itu memang sebenarnya adalah satu hal yang dilatih. Emang harus dalam diri. Emang sebenarnya kuncinya tuh kita nggak boleh jaim aja ya sebenarnya. Kayak senyamannya sih. Iya. Kalau itu kan versi pelawak ya, sis. Iya, Kalau kita versi kita yang iya, kalau versi kita yang memang tujuannya bukan bikin ketawa atau bikin orang harus lucu gitu, yang emang cuman harus nyampein informasi dengan benar aja, ya senyamannya aja gitu. Makasih sih, tapi aku juga jadi tahu caranya jadi pelawak kayak gimana. Siapa tahu kan karir baru Anda. Iya benar. Sungguh lucu. Tapi intinya gitu sih, observing apa yang ada di sekitar kita, topik-topik apa yang kita bisa bawa gitu ya. Banking topik itu penting banget buat mencairkan suasana dan membuat kita jadi jadi orang yang bisa membawa conversation tuh ke banyak topik gitu. Terus kalau dari kemarin dirimu jadi host digital nih, yang lagi seru apa sih? Bahasan yang lagi seru yang bener-bener bisa menarik perhatian banyak orang gitu? Kalau kemarin sih obrolan masih seputar either tentang work from home yang being produktif kayak gitu-gitu. Terus udah gitu kemarin juga besok hari Senin mau ada live belanja bareng. Sama ada e-commerce gitu. Terus jadi kegiatannya juga seru-seru ya. Iya sih, bareng. Terus ngobrolin sama teman aku, sahabat aku ada psikolog Nuran Update, kayaknya juga pernah deh barengan sama Her World ya, bikin konten sama Her World. Nah kemarin aku juga live sama dia ganti-gantian dari Instagram aku dan dari Instagram dia, ngobrolin tentang relationship, ngobrolin tentang positif and negatif attitude kayak gitu-gitu. Masih topik-topik yang lebih ke apa ya, kalau sekarang kayaknya topiknya lebih yang deket dengan personality deh. Menurut aku ya. Jadi topik-topik yang akhir-akhir ini disuka itu hal-hal yang berhubungan dengan kayak know yourself kayak gitu-gitu sih. Kesempatan untuk mencari tahu diri sendiri juga ya artinya. Benar banget kayak gitu. I see. Terus kalau gitu tadi kan Kak Ucit juga ngomong kan sebenarnya kayak banking tuh penting banget. Nah, kayak misalnya kalau kita lagi pengen nge-host sesuatu, tapi sebenarnya kita tuh tahu, bahkan di teman-teman kita aja nih, kita tuh orang yang jayus, kita tuh nggak humoris kayak gitu loh. Nggak humoris, oke. Nggak humoris. Aku punya temen yang kaku banget tuh. Yang kayak gitu-gitu nih, gimana tipsnya dari pengalaman Kak Ucit sendiri? Gimana tipsnya untuk jadi lebih luwes gitu? Ya, lebih luas kayak gitu biar nggak kaku. Oke. Jadi emang ada nih temen aku yang dia ngerasa dia tuh nggak lucu dan memang dia bukan tipe yang humoris gitu. Tapi dia kalau misalnya bukan tipe yang bisa nyeletukin hal yang humoris, tapi kalau nonton komedi dia ketawa gitu dia. Dan menurut dia kayaknya ya selama ini tuh dia berusaha untuk jadi lucu gitu karena dia pengen bikin orang lain ketawa kan, pengen hahaha gitu sama temen-temennya. Cuman karena dia orangnya serius banget, jadi akhirnya ya itu setiap dia nyeletuk apa kita kayak gimana maksudnya gitu, gimana gitu nggak nyambung gitu sama bercandaan yang dia maksudkan tuh lucu gitu. Sampai akhirnya satu titik kita bilang kayaknya lu nggak perlu maksain diri deh buat lucu, itu tuh nggak lucu and it's you, kata dia gitu. Kita bilang gitu. Oh gitu ya, dia bilang gitu. Dia kayak kesel gitu karena kayak gue tuh pengen jadi orang yang lucu, ya boleh aja pengen, tapi kalau emang ternyata lo menjalaninya nggak nyaman, it's okay man gitu. Gitu ya udah, iya sih ya gitu, udah lo gini deh, lo nggak usah ngelempar jokes lagi daripada setiap lo ngelempar kita kayak krik nggak ngerti. Jadi mendingan lo nggak usah berusaha untuk lucu, ya udah deh gitu dah. Nah pada saat kita lagi pergi liburan bareng-bareng, akhirnya dia banyak diem, maksudnya nggak banyak nyeletuk berusaha lucu gitu. Ngejayus, dan dia cuma nikmatin aja obrolan-obrolan kita sampai akhirnya
suatu kali pada saat dia ngomongin point of view-nya dia dengan apa adanya yang nggak dibuat-buat sok lucu itu, kita malah benar-benar terhibur. Itu Iya, spontan kita banget malah ya kayak, artinya ya. gitu kita malah kayak tuh kan kayaknya emang karena yang akhirnya membuat orang bisa ketawa, bisa hahaha hihi gitu ya. Sebenarnya tuh bukan konten lucu atau enggaknya, tapi gimana Oke. sih orang ini tuh nyaman apa enggak sih ngomonginnya, membawa dirinya gitu. Karena Oke. banyak juga kan orang-orang yang sebenarnya ngelemparin lelucon tapi lama-lama nggak lucu lagi gara-gara misalnya terlalu sensitif yang dia anggap yang dia kelepasan gitu loh. Oke, iya. Kayak ngelawak lama-lama kok jadi Nggak jatuhnya lucu, annoying. lama-lama jatuhnya annoying, atau mungkin lama-lama bercanda yang terlalu banyak juga kadang-kadang bisa menyakiti lawan bicara tanpa kita Iya, sadari. benar. Bisa nyentil atau apa gitu. Jadi lebih kalau aku sih akhirnya memaknainya bukan masalah lucu nggak lucunya, tapi gimana cara kita nyaman nyampein diri kita, pembawaan diri. Nah itu yang akan membuat orang tuh senyum gitu pada saat Oke. interaksi sama kita. Iya sih benar. Terus kalau misalnya itu kan versi yang dimana obrolannya casual nih. Kalau misalnya versi yang lebih, maksudnya pasti kan Kak Ucit juga sering kan kayak jadi host buat Iya. yang kayak serius-serius kayak gitu-gitu. Nah, ngerubah image itu tuh sebenarnya ada susah nggak sih Kak Ucit? Karena pekerjaan aku adalah memang seorang profesional host ya, jadinya memang dibilang susah sih nggak susah karena tapi nggak ada yang bilang gampang gitu. It's not easy tapi it's doable. It's very doable dan semakin Oke. sering melakukan semakin bisa master it gitu kan. Gitu. Kalau untuk profesional switchingnya sih akhirnya lama-lama terbiasa aja, kayak misalnya hari ini harus nge-MC acara beauty, besoknya yang kayak corporate yang serius-serius Ya. banget. Ya itu sih istilahnya udah bagian dari job desk kita untuk bisa adjust ke semua ya gitu. Iya, Tapi kan iya, iya. kalau profesinya bukan seorang profesional host kan nggak perlu. Iya, betul. Dan kayak pasti untuk first timer tuh ngerasa yang namanya nervousnya tuh, mereka tuh kadang-kadang apa dulu Kak Ucit juga pernah ngerasa awal-awal banget nih yang sebelum Kak Ucit di broadcast kan dulu sering MC gitu-gitu kan. Nah, itu tuh ada nggak sih perasaan kayak aduh takut salah nih, aduh pronunciation gue bener nggak ya gitu, atau kayak gimana kayak gitu. Nah, kan banyak orang juga yang karena saking takutnya salah malah jadi salah. Nah, gitu. Sebenarnya cara bangkitnya sendiri gimana? Soalnya banyak juga orang gitu kayak aduh gue nggak mau lagi deh kayaknya nge-MC yang kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah, itu Kapok cara, gitu cara ya. untuk cara untuk membangkitkan semangatnya lagi gimana untuk tetap percaya diri, karena menjaga kepercayaan diri itu sebenarnya susah ya, termasuk susah gitu loh, apalagi untuk para first timer kayak gitu. Iya. Yang namanya mental baja gitu ya. Iya. Gimana caranya? Kalau aku sih akhirnya gini, di awal-awal pertama kali belajar nge-MC gitu ya, nge-MC acara-acara. Aku mulai dari acara-acara yang kecil-kecil dulu. Jadi kayak acara keluarga, terus misalnya acaranya temen, kayak gitu-gitu, event-event yang skupnya kecil gitu. Nanti ketika ada kesempatan event yang skupnya lumayan besar nih gitu, ini berarti harus percaya dirinya harus naik level lagi gitu kan ya. Of course pasti ada rasa grogi dan sebenarnya kalau di public speaking, grogi itu adalah hal yang sangat manusiawi dan sangat wajar. Jadi dengan kita menyadari kalau kita grogi itu adalah hal yang manusiawi dan itu normal, itu akan menurunkan level grogi kita. Jadi yang pertama mesti diingat adalah aduh grogi nih gue, oh iya emang begini. Memang orang tuh kalau mau muncul di depan umum tuh grogi kok gitu. Presenter sampai sekarang pun aku kalau misalnya mau memulai satu acara, terutama acara yang baru gitu ya, juga masih deg-degan dan it's a good sign sebenarnya bahwa sebenarnya alarm kita tuh masih jalan, sehingga deg-degan ini membuat kita fokus kan. Iya. Kalau kita deg-degan kan membuat kita fokus, udah pokoknya gue mikirin yang ini dulu gitu. Karena kalau misalnya udah terlalu istilahnya udah jadi kebiasaan, udah luas, kadang kita juga malah jadi loose, kadang jadi kendor sedikit nih, nggak terlalu fokus gitu. Karena kayak udahlah gue bisa kok nih merem aja, gue bisa ngerjainnya gitu. Nah, dengan kita masih ada rasa deg-degan itu tuh justru adalah alarm yang bagus supaya kita fokus sama pekerjaan saat itu gitu. Nah, terus ada juga nih yang nanya nih Kak Ucit nih, Mbak Ucit ada tips nggak biar luwes sama cue cards, kata dia gitu.
Luas Nah, sama itu cue cards penting maksudnya banget cara juga. megangnya atau gimana? Kayaknya gini deh, ketika dia nervous, maksudnya dia nervous nih, terus dia megang cue cards yang bahasanya tuh baku. Terus kayak karena dia emang orangnya gugupan, jadi mungkin biar bikin luwesnya tuh gimana kayak gitu. Soalnya mungkin kan ada beberapa orang yang baru terima cue cards tuh kayak baru berapa ini sebelum dia tampil kayak gitu, cara ngeluwesin obrolannya kayak gimana, mungkin maksudnya kayak gitu, betul? Oke. Sebisa mungkin sih kalau cue card aku pasti minta hari sebelumnya. Kalau bisa dari jauh-jauh hari sebelumnya. Dan kalau misalnya emang ternyata mepet, kalau aku sih biasanya cue card itu aku langsung baca dari awal sampai akhir, terus aku kasih notes yang aku mau highlight, sama biasanya untuk penekanan di misalnya kayak selamat datang di acara bla bla. Nah, nama acaranya itu paling sering tuh kelupaan tuh. Jadi nama acara itu biasanya udah langsung aku highlight, terus beberapa yang perlu di highlight. Pokoknya itu cue card tuh istilahnya udah aku coret-coret gitu. Udah aku kasih tanda apa segala macam, karena dengan kita melihat cue card dari awal sampai akhir dan penting untuk ini ya, misalnya kayak cue cardnya kemarin udah di-emailin ya, oke, udah di-email. Tapi pada saat kamu paginya itu nyampe atau acaranya mau dimulai, tetap langsung baca dan langsung mulai coret-coret sih yang di tangan ini. Atau kalau misalnya pakai tab gitu, ya langsung baca dari yang di displaynya tab itu, supaya mata kita terbiasa dengan yang bentukan yang itu. Jadi yang di email atau yang di printan yang punya orang lain udah nggak usah dibaca, langsung fokus sama karena itu yang akan kita balik dan akan kita baca gitu. Karena ini penting banget. Ingat nggak yang Miss Universe tahun berapa tuh yang salah baca pemenang? Oh iya, yang itu kenapa akhirnya salah baca itu kan salah satu, ya banyak sih teori-teorinya ya. Maksudnya banyak reason yang ceritanya. Cuman salah satu yang dibilang sama si presenternya itu, dia akhirnya nge-reveal bentuk cue card-nya si Miss Universe yang halaman pemenang. Jadi halaman pemenang itu kalau nggak salah tulisannya winner of bla bla. Tulisan namanya tuh kecil di bawah. Pokoknya bentuknya tuh unik lah gitu halaman itu ya. Displaynya tuh bentuk halamannya tuh rada unik. Jadi pada saat dia nerima itu, dia langsung baca ini set dia malah baca yang nama yang runner up yang kan. Jadi itulah kayaknya juga yang aku sih kalau sebagai MC ngerti banget ya ngelihat display yang kita baru dikasih terus harus langsung bacain, bisa banget human error untuk skip gitu. Nah itulah makanya belajar dari situ juga sih, akhirnya aku kayak berarti bener nih yang yang akan aku bawain nanti si cue card itulah yang harus aku biasain dengan mata aku. Jadi kita udah hafal juga kan posisinya kan pada saat kita nyoret-nyoret kan, kita kan sedikit banyak kan jadi inget kan yang di sebelah sini ada tulisan apa. Nah gitu. Itu sih bisa jadi tipsnya. Terus nah ini ada lagi nih, ada dari Agi, Kak, ada cerita momen-momen fail nggak pas lagi nge-MC, kata dia gitu. Momen fail pas lagi nge-MC pasti ada lah ya, yang kayak yang itu tadi, yang kayak misalnya corporate deh, acara corporate, terus kayak setiap aku mau bercanda, maksudnya ngeluarin jokesnya udah umum banget gitu, tapi kayak mereka nggak ketawa, krik aja gitu. Nah gimana caranya kita ya langsung move on aja ke poin yang berikutnya gitu. Jadi memang disarankan ketika kita opening untuk sesuatu itu carilah opening yang sangat amat aman. Jangan pernah ngelawak di depan. Kalau misalnya emang lu pengen banget ngelawak, simpen aja di tengah-tengah gitu, karena ya itu tadi kita bukan komika, bukan bukan pelawak gitu. Jadi gak usah maksain ngecairin itu dengan sesuatu yang menurut kita lucu, karena belum tentu, apalagi kalau crowdnya beragam gitu kan ya. Misalnya acaranya di tengah di atrium mall gitu kan, itu kan siapa aja bisa lewat gitu. Jadi bener-bener opening tuh yang super simple supaya kita nggak belibet. Terus udah gitu informasi dibacainnya tuh bener-bener straightforward di opening, supaya opening kita tuh lancar. Karena kalau opening kita udah lancar, ke belakangnya kita tuh moodnya tuh lama-lama langsung naik gitu. Jadi jangan bikin ribet diri sendiri dengan membuat opening yang rumit gitu. Oke. Nah terus abis ini ada lagi nih Kak Ucit nih yang nanya. Banyak nih ternyata yang nanya, jadi kita kasihkan ngobrol. Iya nih lagi banyak sama kalian. Hai guys, tetap ya. Ini ada yang nanya, pernah nggak Kak Ucit pas lagi nge-MC suaranya habis?
Kayak Oh. biasa suaramu terdengar merdu, Oh, iya. merdu terus tiba-tiba kayak waduh suara gue mana nih gitu, pernah nggak? Kalau lagi MC nggak pernah sih untungnya, jangan sampai ya. Tapi Ya, kalau jangan sampai. lagi syuting pernah, dan itu live. Jadi jadi gini, aku lagi batuk pada saat itu, Mm-mm. lagi batuk sampai suara aku hilang. Nah itu itu bener-bener satu momen yang jadi pelajaran kayak know your diri sendiri sih, karena istilahnya gini, lagi syuting. Ya maksudnya gini, pekerjaan aku kan emang jual suara ya. Iya. Terus jadwal kehidupan aku itu kan udah ada jadwalnya gitu. Hari ini siaran, besoknya MC, besoknya lagi syuting ini, acara ini gitu. Dan ketika aku memforsir diri aku untuk oke, siarannya tetap jalanin, terus besoknya tetap ada beberapa acara, terus malamnya kurang tidur, habis itu gue tetap minum dingin dan juga makan gorengan, ya suara gue hilang sih gitu. Dan disitulah aku ngerasa kayak, hey, toyor diri Anda sendiri gitu. Anda udah tahu pekerjaan Anda nih, presenter, kenapa Anda makan gorengan gitu di tengah-tengah? Kenapa Anda tetap minggu? bandel? Kenapa Anda nggak maksain diri istirahat? Kenapa ya gitu? Akhirnya jadi ini juga self reflect akhirnya. Di situ aku bener-bener ada rasa wah gila sih, nyesel banget sih. Untungnya pada saat itu aku syutingnya hostnya ada berapa orang gitu. Jadi biasanya sendiri-sendiri. Cuman karena itu edisi spesial, jadinya hostnya ada 4 orang. Jadi yang aku cuma senyum aja, yang ngomong yang bertiga yang lain gitu. Untung banget gitu. Mas itu ya masih untung ya. Tapi abis itu jadi pelajaran berharga banget sih, yang namanya suara ketika emang pekerjaannya adalah seorang host atau presenter ya harus dijaga, karena ini yang itu barang yang dagangan hilang, gue. Iya, jadi sekalinya sekarang hilang akhirnya goodbye. jadi istilahnya sekarang kalau misalnya di weekdays aku biasanya nggak minum dingin, nggak makan gorengan yang minyaknya terlalu banyak. Tapi kalau besoknya libur atau besoknya nggak siaran, itu kadang-kadang aku kayak bisa nih gue makan minum dingin atau makan gorengan nih bisa nih gitu. Tapi Apa aja tuh biasanya? Kan biasanya tuh paling minum air putih banyak, terus nggak minum dingin. Terus apalagi sih kiat-kiat sehatnya buat kayak kalau misalnya di acara besar tuh suara gue harus benar-benar stabil nih gitu. Itu kayak apa aja ya Kaucit yang dilakuin? Mungkin kayak teknik vokal atau apa kayak gitu-gitu gimana? Biasanya sih kalau dari suara dulu ya, kalau dari kualitas suara sih sebenarnya adalah istirahat sih. Karena kalau tenggorokan itu masalahnya biasanya tuh urusan tidur. Maksudnya kalau orang batuk, apalagi batuk yang karena ya udah batuk aja gitu ya. Permasalahan lo sebenarnya yang harus lo lakukan, lo cuma perlu istirahat. Biasanya gitu. Dokter juga nggak ngasih obat yang ya kamu tidur aja gitu. Urusannya biasanya itu. Jadi istirahatnya diperhatiin. Jadi biasanya aku gitu istirahatnya diperhatiin, terus yaitu sama asupannya, sama persiapan lainnya apa ya? Kalau yang di luar hubungannya sama suara sih biasanya juga sebaiknya exercise itu rutin dilakukan, karena pada saat jadi public speaker kita kan megang mikrofon. Mikrofon itu tuh kedengeran banget loh, tarikan nafas kita, suara kita nih dari hidung, nafas tuh gitu tuh, hafal kita tuh kedengeran gitu. Jadi exercise itu juga hal yang penting banget dilakukan rutin, karena biar nafasnya panjang. Kayak gini deh, aku kan sekarang siaran di rumah kan udah 2 bulan ya. Dan exercise kan di bulan Ramadan juga nggak terlalu serutin kayak kalau nggak Ramadan. Ya Ramadan kan gitu ya, berantakanlah jam tidurnya gitu. Nah, ketika kemarin aku siaran dari rumah, aku ngerasa lebih ngos-ngosan. Dan itu di mikrofon itu kedengeran. Maksudnya kerasa gitu. Jadi itu juga sih yang mungkin yang patut dijaga dan bisa jadi persiapan. Emang exercise juga penting ya buat buat mengatur nafas kita ya sebenarnya. Biar nafas kita kayak bisa panjang-panjang gitu. Jadi di mikrofon tuh juga nggak kedenger kayak ini kenapa MC-nya kenapa ngos-ngosan dari mana ya gitu kan. Lari-lari gimana dia? Terus kalau misalnya adalah, maksudnya kita kan kayak apalagi di masa-masa yang sekarang ya, maksudnya pasti banyak juga orang yang ngerasa kerja di rumah tuh overwhelm gitu loh. Buat mereka tuh jadi kayak pokoknya mereka sedikit overwhelm lah dengan kerja di rumah segala macam. Terus mereka juga tiba-tiba harus jadi
harus kayak ya hosting Kayak gini, digital atau segala macam, ya kayak gitu-gitu. Nah, Kak Ucit sendiri pernah nggak sih mengalami kayak harusnya nih misalnya siang nih nge-host, terus tapi pagi-pagi tuh bad mood banget, bener-bener kayak aduh kayak nggak bisa ngomong apa-apa nih gue gitu misalnya. Nah, cara untuk membangkitkan moodnya itu tuh apa sih kalau misalnya dari Kak Ucit? Kalau aku akhirnya harus dikondisikan ya, kalau misalnya emang udah komit besok mau ada acara apa gitu ya, mau mau nge-host untuk atau live untuk apa, terus misalnya paginya terjadi sesuatu atau kitanya lemas atau gimana, tetap kalau aku sih paling gampang adalah ingat ke komitmen bahwa kita udah punya komitmen untuk janji untuk tampil, just show up aja udah gitu. Tapi ada cara-cara yang bisa membuat kita lebih seger lah ya. Kalau di rumah mungkin udah pasti clean up space-nya kita, misalnya kamar atau ruangan kerja gitu. Yaudah deh gue beresin dulu deh gitu, karena ketika udah lebih bersih, lebih rapi kan, kita juga jadi ngelihat pemandangan tuh lebih enak. Terus mandi dengan sabun yang wanginya favorit kita gitu ya. Pakai parfum. Aku di rumah kalau live pakai parfum loh. Ini aku tadi pakai parfum. Banyak ya orang sendiri untuk nyaman ya jatuhnya. Bener, soalnya beneran kalau misalnya pakai parfum yang buat pergi gitu aku kalau live. Terus pakai soft lens gitu. Tapi emang bikin kita jadi, itu salah satu cara untuk membangkitkan ini kan rasa percaya, membuat kita ngerasa siap aja sih. Iya, betul. Kalau aku membuat aku ngerasa siap gitu. Kalau udah mandi, udah bikin rambut, pakai makeup lah sedikit gitu, terus aku pakai parfum. Nah, indera penciuman itu kan juga jadi satu hal yang membuat kita tenang, relax kan gitu. Bisa dari situ juga. Jadi aku pakai parfum yang buat pergi. Jadi mindset aku tuh kayak, oh ya gue tuh ready mau ada acara gitu. World, gimana kabarnya? Kalian juga udah nggak ngantor selama berapa? Iya, Tapi berarti kayak kalau nge-host live gini ganti-gantian? Ganti-gantian sih, kayak tergantung topiknya. Kadang juga kayak ini kayak topik yang ini seru nih kalau dibahas sama ini yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak terus tapi di rolling juga. Jadi kita sama-sama belajar buat kayak nambah ilmu lagi gitu loh. Jadi semua writer dan editornya juga jadi itu ya, harus bisa nge-host ya sekarang. Iya betul. Makanya itu dia. Kita tuh bener-bener ngerasa kayak wah enak nih, mereka emang yang sering tampil kan. Mereka kayak udah biasa ngomong segala macam. Sedangkan kan kita orang yang terbiasa ngomong ya di balik layar kantor aja gitu loh. Kalaupun kita harus interview yang lain pun kayak ya itu tuh cuman kayak once in a while gitu loh. Kalau ini kan bener-bener kita dituntut untuk jadi banyak banget kan. Ya live tuh kayak banyak banget. Nah, itu tuh yang kayak gitu-gitu, makanya butuh banget nih tips-tips yang kayak gini. Tapi kalau khususnya buat live ya, kalau menurut aku sih juga apa ya, nggak usah ya, terutama untuk yang memang live-nya itu untuk hal-hal yang sifatnya hiburan, menurut aku sih nggak usah terlalu dipikirin atau dijadiin beban harus perfect atau harus gimana banget sampai falling down ya kan gitu. Karena maksudnya justru kalau aku sih ngeliatnya pada saat kita nonton live kayak gini tuh, nonton live di Instagram, aku tuh juga seneng ngeliat live orang-orang yang bener-bener asli banget gitu. Jadi bener-bener kayak Vidi Aldiano sama Reza Candika kan sering banget tuh live bareng berdua ya. Itu kan bener-bener live-nya ya udah yang dari dapur, terus mereka pindah ke kamar, apalah gitu. Maksudnya kalau menurut aku sih justru aku menikmati tampilan-tampilan live yang seperti itu juga gitu. Yang real ya. Yang benar-benar rasanya benar-benar kayak masuk di dalam ke rumah kita juga gitu, karena kan kita juga lagi di rumah kan gitu, kecuali ya memang lagi nonton live yang berita atau yang emang ya kayak gini misalnya sharing yang emang ada materinya gitu, materi yang mau dipelajarin gitu. Tapi kalau misalnya di luar itu, kalau yang temanya masih menghibur orang sih, menurut aku sih nggak usah terlalu dibuat beban sih gitu. Orang juga akan sangat malum kok dengan format seperti ini gitu. Jadi emang sebenarnya emang kalau misalnya lagi live ini, personally dari diri kamu tuh kayak suka juga ngelihat yang informatif, terus juga suka ngelihat yang emang kayak real aja gitu loh, yang kayak ngobrol sama teman aja kayak gitu kan seru juga ya. Oke, Ais. Ini kalau yang udah nonton live gue dari kemarin-kemarin tahu kalau aku tuh ngemper duduk di bawah gitu ya, karena sinyalnya di sini bagus. Nah, ya kayak hal-hal kayak gitu tuh
nggak jadi sesuatu yang kayak masalah gitu, kayak hai aku live-nya sambil duduk nih di bawah bla bla gitu tuh menurut aku bisa dimulai dari hal kalau untuk seringan itu ya. Kalau untuk live Instagram tuh it's okay banget, being real dan tidak mengejar perfection gitu. Oke, I see. Jadi itu tipsnya untuk yang pengen live Instagram. Oh, tapi ada tambahan nih. Ya. Kalau misalnya yang membedakan akhirnya live tersebut tetap bisa dinikmati walaupun santai, walaupun di tempat tidur, walaupun di sofa sambil tiduran, adalah menurut aku ketika kita menyampaikan materi yang mau disampaikan tuh nggak bertele-tele. Karena banyak tuh yang kayak biasanya memulai live Instagram misalnya ngobrol berdua sama temennya, tapi panjang gitu preconnya, terus kayak mau masuk ke dalam topik aja tuh udah 10 menit sendiri gitu. Sedangkan orang tuh orang tuh pada saat ngelihat Instagram live kayak gini tuh kan pilihannya banyak dan dinamis banget. Kalau kita bertele-tele, orang either akan switch ya, dan kadang juga kayak membuat yang nonton juga jadi ayo dong, intinya apa, cepetan dong gitu, kayak gitu. Alamat nih pasti kayak gitu kan. Karena yang aku rasain sih kayaknya gitu ya, penonton digital itu tuh sangat amat dinamis dan mereka gampang sekali skip apa segala macam. Jadi kalau misalnya mau membuat mereka ngehook sama materi kita, jangan lupa untuk tidak bertele-tele. Jadi to the point aja, poinnya apa, terus langsung next lagi, poinnya apa, langsung next lagi. Dan itu bisa disiapin di contekan kalau misalnya mau bikin cue card sendiri gitu. Bikin aja, jadinya benar-benar bisa berkualitas dan informatif gitu. Iya sih, kalau misalnya cue card dengan bahasa sendiri tuh bakal lebih enak juga kan ya jatuhnya. Atau poin-poinnya doang. Gitu. Bener. Kalau public speaking sih gitu ya, sebenarnya materi-materinya juga banyak kok online. Terus tips-tips yang kalau aku yang biasanya aku lakukan gimana caranya bisa nemuin style pada saat public speaking gitu ya, adalah sih biasanya aku tuh punya beberapa muse, idola-idola yang menurut aku public speakingnya bagus banget dan kayak excellent banget. Ya of course kalau di yang internasional ada Oprah Winfrey, Ellen juga seru gitu kan ya. Terus kalau di Indonesia Mbak Najwa Shihab pasti, terus udah gitu pokoknya presenter-presenter Indonesia yang aku juga sering nonton, sering lihat gitu ya. Aku juga memperhatikan detail gimana cara pembawaannya mereka gitu. Jadi dari situ akhirnya lama-lama aku cobain, oh ternyata kalau dia detailnya kayak gini, kalau ini detailnya kayak gini. Aku cobain mana yang nyaman ke aku, terus mana yang sesuai dengan style aku. Nah itulah yang akhirnya menjadi baru dipilih aku sendiri. Di-adjust gitu. Mereka tuh bener-bener punya banyak gaya ya untuk jadi public speaker. Maksudnya ada yang mereka tuh ngomong sebenarnya mukanya flat, nggak ekspresif, tapi itu pembicaraan bakal ngalir natural banget gitu loh. Ada juga yang mereka tuh butuhnya tuh yang ekspresif banget, baru ntar pembicaraannya makin banyak yang kayak gitu. Tinggal disesuaikan aja kan, jadinya kayak mana nih yang cocok sama diri kita, ya nggak sih? Yes, gitu. Dan sesuai kebutuhan juga, kebutuhan acaranya ya. Betul, harus disesuaikan. Jangan sampai nanti tiba-tiba pengen jadi sosok yang A, tiba-tiba acaranya nggak nyambung. Nggak usah maksain gitu kan. Again, ini sih know yourself. Kenapa harus kenal diri sendiri? Karena nantinya kita tahu nervous gesture kita tuh apa. Oke. Misalnya ada orang yang kalau nervous itu alisnya gini-gini. Ada tuh yang alisnya gini. Gerakan-gerakan yang kayak gitu ya? Iya, gerakan-gerakannya ada di wajah misalnya. Terus ada juga yang kalau nervous gesturnya tuh jalan-jalan. Jadi dari panggung ujung ke panggung sana, setiap ngomong tuh jalan-jalan-jalan. Terus ada juga yang nervous gesturnya macam-macam deh. Ada yang gini-giniin rambut, megang-megang rambut. Nah, ketika kita latihan dan mencobanya langsung gitu, kita tahu lama-lama nervous gesture kita tuh apa. Jadi kita review dari misalnya kayak live gini, terus ngelihat
rekamannya gitu kan ya. Oh tadi ternyata gue tuh giniin rambut melulu ya gitu. Mungkin itu nervous gesture gue. Nah dengan kita menyadari dan mengetahui nervous gesture kita tuh apa, itu akan membuat kita aware dan lama-lama kita akan berkurang terbiasa untuk nahan. Jadi misalnya mau giniin rambut, enggak deh, enggak usah gitu. jadi aware. Itu penting. Intinya kita tuh nggak boleh pernah berhenti menyerah, ya kan? Harus tetap percaya diri, karena emang pasti semua orang akan ngalamin kesalahan kan. Maksudnya dirimu aja pasti pernah gitu loh, miss gitu. Pasti gitu. Jadi kayak nggak boleh takut untuk salah. Ya, sekarang itu part of belajar. Betul, baik. Ini bentar lagi udah mau habis waktunya, ntar jangan sampai tiba-tiba die loh. Kita mesti kita mesti berpisah dong dengan sopan gitu loh sih. Iya, betul baik. Gitu. Betul, makasih ya kamu udah nge-manage time aku. Soalnya ini live sama Kak Ucit. Aduh, nanti lanjut lagi kalau enggak. Iya, apa gimana? Baiklah. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan topik-topik yang lebih bervariasi ya, Kak Ucit ya. Sehat-sehat pokoknya. Thank you. Makasih banyak, tips-tipsnya sangat amat bermanfaat. Jadi bagi semuanya, makasih juga udah datang. Sehat-sehat ya semuanya. Makasih Kak Ucit. Terima kasih. Salam untuk teman-teman di Her World semua ya. Iya, nanti aku salamin. Thank you ya Kak Ucit ya. Thank you. Makasih semua yang udah nonton. Dadah. Selamat buka. Dadah semua. Dadah.